Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Listiani dari BK1B. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai pemurnian dan pembaharuan di dunia Islam. Yang pertama, pengertian pemurnian dan pembaruan. Ahmad tahun 1979 menjelaskan bahwa pembaruan atau pemurnian dalam bahasa Arab jaddu yang secara etimologi berakar pada kata jadid yang menunjukkan 3 arti, yaitu keagungan, bahagian, dan pegangan. Kata ini kemudian berubah menjadi jadid yang berarti memperbarui sebagai lawan dari yusing. Kata baru dalam konteks bahasa ini menghimpun 3 pengertian yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Antara lain, yang pertama, barang yang diperbarui pada mulanya pernah ada dan pernah dialami orang lain. Yang kedua, barang itu dilanda zaman sehingga menjadi usang dan ketinggalan zaman. Dan yang ketiga, barang itu kembali diaktualkan dalam bentuk kreasi baru. Kemajuan dan kemunduran peradaban Islam dalam berbagai bidang. Sekitar abad ke-7 sampai dengan abad ke-10 Masehi, Islam berkembang dengan pesat meliputi wilayah-wilayah yang sangat luas dengan penguasaan ilmu pengetahuan, peradaban, dan kebudayaan yang sangat maju dan tinggi, yang berdimensi rahmatan lil alamin. Kejayaan Islam ini merupakan hasil perjuangan yang tidak mengenal lelah, baik yang dirintis dan dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dan diteruskan pada zaman Khulafaur Rasyidin. Secara pengklasifikasian periode kemajuan peradaban Islam sejak era awal. Yang pertama dinasti Umayyah tahun 661 sampai 750. Berdirinya perguruan tinggi seperti Universitas Iskandaria dan Universitas Naisabur. Munculnya tokoh-tokoh mujahid besar di bidang fikih seperti Imam Abu Hanifah. Yang kedua dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258. Terhimpunnya para cendekiawan dalam satu forum Darul Hikmah. Lahirnya tokoh-tokoh cendekiawan muslim antara lain Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Abu Ali Al-Hasan, Ibnu Daud, dan Al-Khawarizma. Yang ketiga, dinasti Umayyah di Spanyol, tahun 757 sampai 1492. Pengembangan ilmu pengetahuan, peradaban, dan kebudayaan seperti berdirinya Istana Alhambra, Masjid Cordoba, dan lain sebagainya. Yang keempat, dinasti Fatimiyah, tahun 929 sampai 1171. Berdirinya perpustakaan. Akan tetapi, kejayaan dunia Islam yang telah berjalan beberapa abad lamanya, yang pengaruhnya telah merebak dan merambak jauh ke berbagai belahan dunia non-muslim, pada akhirnya juga mengalami kemunduran. Berbagai macam krisis yang sangat kompleks telah menerpa dunia Islam. Yang pertama, krisis dalam bidang sosial politik. Islam tidak dapat disalahkan dan dianggap bertanggung jawab atas stagnasi yang telah lama berlangsung dan dekadensi nyata dalam dunia Islam. Keburukan-keburukan yang ada sekarang harus dinisbatkan kepada orang-orang Islam sendiri yang tidak dapat hidup menurut ajaran Islam. Jika mereka kehilangan kemakmuran material yang mereka miliki dahulu, hal itu adalah karena mereka tidak mengindahkan separuh hukum Tuhan. Untuk menghilangkan cadar yang menutupi dunia Islam, perlu ditegaskan bahwa wahyu Al-Quran itu bersifat rasional secara sempurna dan ajaran Nabi Muhammad mengandung kemungkinan-kemungkinan yang tak terhingga. Ketika umat Islam hidup menurut ajaran agama yang mendorong untuk berpikir dan memiliki akal yang kritis, Islam tampak sebagai obor kemajuan. Yang kedua, krisis dalam bidang keagamaan. Krisis ini berpangkal dari suatu pendirian sementara ulama jumud yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Menurut pandangan ini, untuk menghadapi berbagai permasalahan, kehidupan umat Islam cukup mengikuti pendapat dari para imam mazhab. Pandangan jumud ini mengakibatkan lahirnya sikap memutlakan semua pendapat imam-imam mujtahid, seperti memutlakan pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan imam-imam mujtahid lainnya. Padahal, pada hakikatnya, imam-imam tersebut masih tetap manusia biasa, bukan manusia maksum yang tidak akan lepas dari kesalahan.
Pengakuan dari para imam mujtahid bahwa pendapatnya tidak lepas dari kemungkinan salah serta melarangnya untuk dipeganginya secara mutlak dapat disimak dari fatwa mereka. Dari zaman keruntuhan dunia Islam, dunia pendidikan pun terkena getahnya juga. Kemerosotan dunia pendidikan Islam antara lain ditandai dengan sepinya kegiatan-kegiatan ilmiah yang merangsang peserta didik untuk melakukan penelitian dan percobaan. Yang ketiga, krisis dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Krisis ketiga ini sesungguhnya hanya sekedar akibat dari adanya krisis dalam bidang sosial politik dan bidang keagamaan. Sebagaimana telah dibahas di muka, bahwa dengan jatuhnya pusat-pusat kekuasaan Islam, baik di belahan barat yang berpusat di Cordova maupun di belahan timur yang berpusat di Baghdad, ternyata penderitaan yang dialami dunia ilmu pengetahuan adalah sama. Baik Nasrani Spanyol maupun tentara Mongol, mereka sama-sama berperangai barbar dan sama sekali belum dapat menghargai betapa tingginya nilai ilmu pengetahuan. Pusat-pusat ilmu pengetahuan diporak-porandakan dan dibakar sampai habis berkalang tanah. Tokoh-tokoh pembaru dalam dunia Islam. Yang pertama, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, nama lengkapnya Taqiyuddin Abdul Abbas bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Taimiyah Al-Harrani Al-Hanbali atau sering disingkat Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ia lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal 661 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 Masehi. Di kota Al-Harran, Syria, Ibnu Taimiyah pertama kali belajar ilmu agama kepada ayahnya sendiri, Syihabuddin, yang terkenal alim dalam ilmu hadis dan khatib terkenal di Masjid Damaskus, Syria. Kemudian dianjurkan belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Zainuddin Al-Muqaddashi, Najamuddin Ibnu Syakir, Zainab binti Makki, dan ulama lain di kota Damaskus yang dapat dikatakan hampir semuanya termasuk ulama mazhab Hambali. Dalam usianya yang relatif masih sangat belia, sekitar umur 21 tahun, Ibnu Taimiyah telah tumbuh dan berkembang sebagai seorang yang alim, cerdas, mempunyai wawasan dan pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam. Ibnu Taimiyah wafat pada tanggal 20 Zulhijjah 728 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 September 1328 Masehi. Yang kedua, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, pendiri gerakan Muwahhidin, adalah seorang ulama yang besar yang dilahirkan di Uyainah, yaitu sebuah dusun di Najd bagian timur dari negeri Saudi Arabia. Dibesarkan dalam lingkungan kehidupan beragama yang ketat di bawah pengaruh mazhab Hambali, yaitu suatu mazhab yang memperkenalkan dirinya sebagai aliran Salafiyah. Yang ketiga, Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Dilahirkan pada tahun 1939 di Asadabad, Afghanistan. Ia berkebangsaan Afghanistan. Justru karena itu di belakang namanya dicantumkan nisbah negeri tumpah darahnya Al-Afghani. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani terkenal juga sebagai pengembara tangguh, bukan saja mengembara di negeri-negeri Islam seperti India, Arab Saudi, Iran, Mesir, Turki, dan lain-lainnya, akan tetapi juga ke negeri-negeri non-muslim di daratan Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, serta Rusia. Yang keempat, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Garbiyah, Mesir. Pada usia 13 tahun, telah hafal Al-Quran. Muhammad Abduh menamatkan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar pada tahun 1876 dengan mendapat ijazah alimiyah. Dalam perkembangannya, Muhammad Abduh dikenal sebagai seorang tokoh ahli tafsir, hukum Islam, bahasa Arab dan kesusastraan, logika, ahli ilmu hukum, filsafat, dan soal-soal kemasyarakatan. Ia seorang ulama besar, penulis kenamaan dan pendidik yang berhasil, pembaru Mesir modern yang bergerak dalam lapangan kemasyarakatan, seorang pembela Islam yang gigih, seorang wartawan yang tajam penanya, seorang hakim yang jauh pandangannya,
pemimpin dan politikus ulung, dan akhirnya seorang mufti, suatu jabatan keagamaan yang tertinggi di Mesir. Yang kelima, Muhammad Rashid Ridho. Dilahirkan di sebuah desa di Libanon. Ia adalah salah satu murid Muhammad Abduh yang paling disayangi dan paling dekat dengan gurunya. Yang keenam, Syekh Hasan al-Banna. Memasuki abad ke-20, tepatnya pada tahun 1928 di Mesir, muncul suatu gerakan Islam yang sangat terkenal sampai hari ini, yang dinamakan Ikhwanul Muslimin. Gerakan ini didirikan oleh Hasan al-Banna 1908 sampai 1049, yang lahir pada tahun 1906 di Provinsi Gharbiah Mesir. Dengan dibekali otak yang cemerlang, ia telah hafal Al-Quran ketika berumur 14 tahun, dan pada usia 16 tahun, ia telah menjadi mahasiswa di Universitas Darul Ulum. Yang ketujuh, Syah Waliullah. Sebagai seorang pemikir besar, ia melihat bahwa pada saat itu kebudayaan Islam sedang meluncur dengan cepatnya menuju disintegrasi. Ia menyadari bahwa zaman keemasan raja-raja Mughal telah berlalu, dan masa tumbuhnya semangat demokrasi mulai merekah di tengah-tengah masyarakat luas. Ia pun memandang bahwa keadaan perekonomian umat Islam telah pudar berantakan akibat dari sikap hidup yang bermewah-mewahan. Cintanya kepada dunia sudah kelewat batas, terutama di kalangan elit orang-orang Islam sendiri. Langkah pertama yang dilakukan oleh Syah Waliullah dalam rangka merintis jalan menuju cita-cita agungnya, yaitu tatanan masyarakat baru. Ia menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Persia lengkap dengan tafsirnya. Yang kedelapan, Sir Sayyid Ahmad Khan adalah tokoh pembaru kedua di negeri India setelah Syah Waliullah. Bahkan ia dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan dan menyempurnakan lebih jauh ide-ide Waliullah. Seperti halnya dengan tokoh-tokoh pembaru Islam lainnya, Ahmad Khan juga mencita-citakan bangunnya kembali kejayaan Islam dan kemuliaan Islam di anak benua Asia. Yang kesembilan, Sayyid Amir Ali. Gerakan pembaruan Islam di India berjalan terus dan berkembang dengan suburnya. Deretan nama-nama seperti Mulvi Shiraij dan Said Amir Ali tidak dapat ditinggalkan begitu saja terhadap gerakan pembaruan di anak benua Asia. Yang ke-10, Muhammad Iqbal. Dilahirkan di Sialkot, Punjab pada tanggal 22 Februari 1873. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana dan Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Muhammad Iqbal dinyatakan sebagai filsuf satu-satunya yang oleh dunia Islam modern. Dalam wawasan politiknya, Muhammad Iqbal menyoroti masalah nasionalisme yang pada zamannya sedang hangat-hangatnya dibahas dan didiskusikan di forum-forum diskusi politik. Yang ke-11, Sayyid Abdul A'la Maududi. Salah seorang di antara para ulama dan filsuf sekaligus mujadid yang terbesar hingga sekarang ini. Ia memiliki ketajaman berpikir, lisan, dan tulisan, sehingga selama menempuh hidup kurang lebih 60 tahun, ia telah menghasilkan 120 buku dengan topik yang sangat luas, meliputi tafsir, hadis, akidah, ibadah, syariah dan hukum, filsafat, sejarah, politik, ekonomi, kebudayaan, sosial, dan sebagainya. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.